Tanya jawab seputar bantuan subsidi upah BSU bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS di lingkungan Kemendikbud. Tanya jawab dalam tema bantuan subsidi upah yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan COVID-19. Daftar pertanyaan yang sering ditanyakan tentang bantuan subsidi upah BSU bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS di lingkungan Kemendikbud. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bantuan subsidi upah BSU ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Bantuan subsidi upah Kemendikbud adalah bantuan pemerintah sejumlah Rp1.800.000 yang diberikan satu kali kepada pendidik dan tenaga kependidikan PTK berstatus bukan pegawai negeri sipil atau non-PNS, meliputi dosen, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi di semua sekolah dan perguruan tinggi negeri maupun swasta di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, apa tujuan pemberian BSU Kemendikbud? Pemberian bantuan bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dalam penanganan COVID-19. Nomor 3, apa saja dasar hukum yang mengatur pemberian BSU Kemendikbud? Dasar hukum yang mengatur pemberian BSU Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu: yang pertama, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus 2019 atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK/02 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi virus corona dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK/05 Tahun 2020 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara dalam penanganan pandemi COVID-19. Yang keempat, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi, gaji atau upah bagi pekerja atau buruh dalam penanganan dampak COVID-19. Yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang keenam, Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi, gaji atau upah bagi pendidik dan tenaga pendidikan dalam penanganan dampak COVID-19 tahun anggaran 2020. Yang keempat, pertanyaannya adalah apa saja syarat untuk mendapatkan BSU Kemendikbud? Syarat untuk mendapatkan bantuan subsidi upah yaitu 1. Warga negara Indonesia atau WNI. Yang kedua, berstatus sebagai PTK non-PNS. Yang ketiga, terdaftar dan berstatus aktif dalam data pokok pendidik Dapodik atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi PDDikti per 30 Juni 2020. Yang keempat, tidak mendapatkan bantuan subsidi upah atau gaji dari kementerian yang menyelenggarakan
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan sampai dengan tanggal 1 Oktober tahun 2020. Yang kelima, tidak sebagai penerima kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober tahun 2020 karena memiliki penghasilan di bawah 5 juta per bulan yang dibuktikan melalui persyaratan dalam surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Yang kelima, pertanyaannya adalah siapa saja yang dapat mengajukan diri menjadi calon penerima BSU Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Tidak ada pengajuan untuk program ini. Daftar penerima ditetapkan oleh Kemendikbud berdasarkan Dapodik dan PDDikti. Bagi yang sudah menerima bantuan subsidi upah atau gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan atau menerima kartu prakerja, tidak lagi menerima BSU Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang keenam, siapa saja yang dapat menjadi penerima BSU Kemendikbud? Penerima BSU Kemendikbud meliputi 1. Pendidik non-PNS, yaitu guru, dosen, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidikan anak usia dini, pendidik kesetaraan. Yang kedua, tenaga kependidikan non-PNS. A. Tenaga perpustakaan, B. Tenaga laboratorium, dan C. Tenaga administrasi. Yang ketujuh, apa guru madrasah dan dosen perguruan tinggi atau PT keagamaan juga dapat menerima BSU Kemendikbud? Jawabannya tidak. Program BSU Kemendikbud hanya diberikan kepada pendidik dan tenaga pendidikan di satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan ke-8. Apakah pendidik dan tenaga pendidikan PTK yang berstatus PNS dapat mendapatkan BSU Kemendikbud? Jawabannya tidak. BSU Kemendikbud hanya diperuntukkan bagi PTK non-PNS dengan penghasilan di bawah 5 juta per bulannya. Jadi yang berstatus PNS tidak mendapatkan BSU. Yang ke-9, apakah kepala sekolah bisa mendapatkan BSU Kemendikbud? Jawabannya bisa jika memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, terdaftar dan berstatus aktif dalam Dapodik per 30 Juni 2020. Yang kedua, B, tidak mendapatkan bantuan subsidi upah atau gaji dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sampai dengan 1 Oktober tahun 2020. Yang ke C, bukan sebagai penerima kartu prakerja sampai dengan 1 Oktober tahun 2020. Yang ke D, penghasilan di bawah 5 juta per bulan yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani oleh penerima bantuan tersebut. Jadi kepala sekolah juga bisa mendapatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Yang ke-10, apakah pengawas sekolah diberikan BSU Kemendikbud? Jawabannya tidak, karena yang mendapatkan BSU Kemendikbud adalah PTK non-PNS. Yang ke-11, apakah hanya PTK yang bertugas di satuan pendidikan swasta saja yang mendapat BSU Kemendikbud? Jawabannya semua PTK non-PNS yang bertugas di satuan pendidikan baik negeri maupun swasta di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa mendapatkan BSU jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Di antaranya yaitu yang A, terdaftar dan berstatus aktif dalam Dapodik atau PDDikti per 30 Juni tahun 2020. Yang kedua, tidak mendapatkan bantuan subsidi upah atau gaji dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sampai dengan 1 Oktober tahun 2020. Yang ketiga, bukan sebagai penerima kartu prakerja sampai dengan 1 Oktober tahun 2020. Yang keempat, penghasilan di bawah 5 juta per bulan yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani oleh penerima bantuan. Pertanyaan yang selanjutnya, yang ke-12, apakah yang dimaksud dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM tersebut? SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak merupakan surat yang berisi pernyataan penghasilan di bawah 5 juta per bulan dan persyaratan lain yang harus ditandatangani bermaterai oleh PTK penerima bantuan. Pertanyaan selanjutnya yang ke-13, berapa besaran BSU Kemendikbud? Bantuan subsidi upah diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan satu kali sebesar
Rp1.800.000 sebelum dipotong pajak penghasilan. Pertanyaan yang ke-14, siapa yang menerbitkan surat keputusan atau SK penetapan penerima BSU Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Jawabannya, yang menerbitkan surat keputusan SK penerima BSU adalah Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik. Pertanyaan selanjutnya yang ke-15, kapan surat keputusan atau SK penetapan penerima diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Surat keputusan penetapan penerima BSU Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diterbitkan pada minggu kedua bulan November tahun 2020 oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pertanyaan selanjutnya yang ke-16, apakah BSU Kemendikbud akan tetap dibayarkan jika PTK tidak memiliki SK penerima bantuan? Jawabannya tentu tidak. BSU Kemendikbud hanya akan diberikan bagi PTK yang memiliki SK penerima. Pertanyaan yang ke-17, siapa yang membayar BSU Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Jawabannya, bantuan subsidi upah dibayarkan oleh Kemendikbud melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mencairkan BSU Kemendikbud? Jawabannya, Kemendikbud membuat rekening baru untuk setiap PTK penerima BSU Kemendikbud. PTK mengakses info GTK. Ini bisa diakses melalui halaman info.gtk.kemdikbud.go.id atau pangkalan data Dikti. Alamatnya pddikti.kemdikbud.go.id. Untuk menemukan informasi rekening bank masing-masing dan lokasi cabang bank penyalur untuk pencairan bantuan. Selanjutnya, PTK menyiapkan dokumen pencairan BSU Kemendikbud sesuai dengan informasi yang telah didapatkan, yaitu dengan membawa kartu tanda penduduk atau KTP. Yang kedua, nomor pokok wajib pajak atau NPWP jika ada. Yang ketiga, surat keputusan penerima BSU Kemendikbud yang dapat diunduh dari info GTK dan PD Dikti. Yang keempat, surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang dapat diunduh dari info GTK dan PD Dikti, diberi materai dan ditandatangani. Selanjutnya, PTK membawa dokumen yang dipersyaratkan dan menunjukkan ke petugas bank penyalur untuk diperiksa. PTK diberikan waktu mengaktifkan rekening dan mencairkan bantuan hingga tanggal 30 Juni tahun 2021. Yang ke-19 pertanyaannya, kapan BSU Kemendikbud mulai disalurkan? Bantuan subsidi upah Kemendikbud disalurkan secara bertahap pada bulan November tahun 2020. Pendidik dan tenaga kependidikan penerima BSU Kemendikbud dapat memeriksa status pencairan di info GTK dan PD Dikti. Informasi pencairan akan diterima oleh PTK penerima BSU Kemendikbud melalui akun di info GTK dan PD Dikti. Kemudian, PTK penerima BSU Kemendikbud dapat mendatangi bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening dan sekaligus mencairkan bantuan dengan membawa dokumen persyaratan yang ditentukan. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan yang ke-20. Bagaimana cara mengetahui jika BSU Kemendikbud sudah dicairkan? Jawabannya, pendidik dan tenaga pendidikan, jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah dapat mengetahui informasi melalui info GTK. Sedangkan bagi PTK jenjang pendidikan tinggi dapat mengetahui informasi melalui laman PD Dikti. Pertanyaan ke-21, bagaimana cara PTK mengetahui nomor rekening baru yang sudah dibuat oleh Kemendikbud untuk pembayaran BSU Kemendikbud? Pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah dapat mengetahui informasi melalui info GTK. Sedangkan bagi PTK, jenjang pendidikan tinggi dapat mengetahui informasi melalui laman
PD Dikti. Pertanyaan selanjutnya adalah kapan batas akhir waktu pengaktifan rekening dana BSU Kemendikbud? Penerima bantuan harus mengaktifkan rekening bantuan paling lambat tanggal 30 Juni tahun 2021. Pertanyaan 23. Bank mana sajakah yang menjadi bank penyalur BSU Kemendikbud? BSU disalurkan melalui Bank Himbara yang ditunjuk, yaitu yang pertama Bank Negara Indonesia atau BNI, yang kedua Bank Rakyat Indonesia atau BRI, yang ketiga Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara atau BTN. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ke-24, bagaimana jika penerima bantuan tidak mengaktifkan rekening bantuan sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2021? Bank penyalur menutup rekening bantuan yang tidak aktif dan akan mengembalikan dana bantuan ke kas negara. Pertanyaan ke-25, apakah BSU Kemendikbud dikenakan pajak penghasilan? Jawabannya adalah yang pertama, bantuan subsidi upah Kemendikbud dikenakan pajak penghasilan atau PPh didasarkan pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak langsung dipotong dari dana bantuan subsidi upah. Yang kedua, bantuan subsidi upah Kemendikbud dipotong pajak penghasilan sebesar 5% bagi penerima bantuan yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan sebesar 6% bagi yang belum memiliki NPWP. Yang ketiga, saldo dana bantuan yang diterima penerima BSU Kemendikbud telah dipotong pajak penghasilan. Pertanyaan yang ke-26 adalah, apakah BSU Kemendikbud dapat dibatalkan pembayarannya? Jawabannya ya, dapat dibatalkan apabila diketahui bahwa penghasilan PTK dalam 1 bulan 5 juta rupiah atau lebih. Yang kedua, tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan. Pertanyaan ke-27, bagaimana jika PTK sudah terlanjur menerima BSU Kemendikbud tetapi diketahui tidak memenuhi persyaratan? Penerima bantuan atau ahli waris dari penerima bantuan harus melakukan pengembalian dana bantuan ke rekening kas negara dengan cara menghubungi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik. Pertanyaan ke-28, apakah BSU Kemendikbud akan tetap dibayarkan jika PTK mengambil cuti? Jawabannya ya, jika PTK memenuhi syarat calon penerima BSU. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan yang ke-29, kemana penerima BSU Kemendikbud dapat melapor jika ditemukan kendala dalam pelaksanaan bantuan ini? Jika ada kendala dalam pelaksanaan bantuan subsidi upah atau BSU Kemendikbud, Kementerian menyediakan unit layanan terpadu di gedung C lantai 1, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, saluran ULT Kemendikbud yang dapat diakses. Yang pertama, pusat panggilan di 177, yang kedua, posel pengaduan @kemdikbud.go.id melalui email ya. Yang ketiga, portal kemdikbud.lapor.go.id. Yang keempat, portal ult.kemdikbud.go.id. Atau dapat juga menghubungi layanan pengaduan atau pelanggan di masing-masing bank yang menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU sesuai rekening penerima BSU, yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, dan Bank BTN. Ya, itulah pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya ya. Ini sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 21 Tahun 2020, perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi atau gaji
gaji atau upah bagi pendidik dan tenaga pendidikan dalam penanganan dampak coronavirus di SHIE tahun 2019 atau COVID-19 tahun anggaran 2020. Saluran informasi dan pengaduan bisa teman-teman menghubungi pusat panggilan 177 atau email pengaduan@kemdikbud.go.id, terus di website atau portal kemdikbud.lapor.go.id. Yang keempat juga bisa di lewat portal kembali. Dan ini beberapa media sosial dari Kemendikbud Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton dan menyimak pertanyaan-pertanyaan. Semoga sangat membantu. Sampai jumpa di video berikutnya.